Kalau dari saya sih just pure entertainment aja sih. Saya ngelihat kadang-kadang film tuh ada lah yang kayak terlalu banyak teori atau banyak ini atau apa semua macam. Kalau ini purely we just buat film ini pure entertainment, membuat orang kalau yang kita mau ya, membuat orang ngerasain ketegangan itu dari awal sampai akhir, tapi tetap dengan storyline yang bagus, dengan cerita yang bagus, dengan karakter-karakter yang menarik gitu kan. Itu sih yang paling penting. Dan kalau dari tadi maksudnya pas saya lagi nonton dikit-dikit dengar-dengar reaksi dari penonton, apa itu sih? Ya itu sih, itu yang maksudnya itu yang paling penting untuk kita gitu. Dan menurut saya kalau udah kita yang saya lihat, saya harap sih memang kenyataannya memang kalian benar-benar suka, dan kalau itu benar-benar terjadi berarti ya our work is done gitu. Yang paling menarik dari cerita ini adalah tentunya kalau kita ngerasa lihat film ini seru banget, harus lebih bayangin sebetulnya proses pembuatannya pas kita membuat skripnya sama pas syutingnya itu juga serunya gila banget benar-benar. Dan kalau udah kerja dengan jajaran kayak seperti ini ya sebetulnya saya ya tutup mata aja, enjoy the ride aja sih, karena ya at the end of the day hasilnya keren kayak gini, jadi bangga. Pada saat pertama kali meeting dengan Pak Amri, tentunya Pak Amri bilang oke, yuk kita bikin sesuatu yang beda. Itu pasti di day one pertama kali meeting. Dan memang benar dalam arti kata di horor kali ini kami tidak menampilkan yang disebut apa folklore ya, maksudnya cerita rakyat, kita menjauh dari itu. Terjadi pada orang-orang yang modern, orang-orang metropolitan, itu juga sesuatu yang baru. Dan yang lebih seru dan baru menurut saya adalah premisnya sendiri, cerita mengenai sekelompok orang yang mereka adalah sejawat, mereka juga teman, sahabat, ada yang juga romantically involved, ada juga kakak adik. Itu semuanya berjuang untuk hidup, membunuh atau dibunuh, killed or be killed. Ini keren banget sih Monji bikin premisnya, dimana di film horor ini biasanya tuh perlawanan tuh nggak seimbang gitu loh. Yang neror itu terus saja. Ini dari sepertiga film perlawanan tuh udah terjadi, dan itu terus menerus. Jadi mereka tuh berjuang untuk hidupnya tuh lebih kerasa banget. Jadi wah seneng banget sih pas baca skripnya, nggak berhenti page turning banget gitu ya. Dan akhirnya dapat cast yang wonderful kayak begini, waduh dream come true banget. So sangat-sangat senang banget. Tujuan kami memang sama, this is entertainment. Kita di sini menghibur. Kalaupun ada message, kita mungkin biasanya nggak bilang yang message-nya apa, karena itu biarkan nanti penonton sendiri yang membawa pulang. Tentunya ada, tapi kalau dibilangin message-nya berarti nggak guna. Kita harus nonton filmnya dan itu akan dapat sendiri. Yes, ini dia. Makasih bukan untuk membunuh orang ya. Kita di film aja. Siap, terima kasih. Mungkin kalau dari segi development dan penulisan yang menyenangkan dari penulisan film Pusaka ini adalah bagaimana setiap draft kita membuat satu denah rumahnya, yang kemudian kita bermain-main di situ bagaimana karakternya akan melarikan diri, di mana dia akan melawan. Ketika ada perubahan kita harus membuat denah baru. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan sih dan memusingkan. Karakternya banyak nih Mas di sini, yang semuanya sangat penting gitu Mas. Ini gimana akhirnya breakdown satu persatunya yang bisa diceritakan ke teman-teman media Mas? Kalau untuk pembuatan karakter saya biasanya ketika menulis membuat playlist musik, dan di situ ya itu merepresentasikan mood biasanya. Jadi lebih ke musik-musik ini biasanya saya pakai untuk menuliskan karakter. Jadi ada satu tone sendiri di dalam cerita ini yang saya pakai untuk dalam dasar penulisannya. Gimana cara membawakan karakter Hana di film ini? Yang pasti deg-deg ya, susah-susah gampang. Yang pasti ini adalah karakter yang baru buat aku. Ini sangat challenging buat aku karena aku di sini bukan cuman sekedar memasukkan karakter, tahu dialognya apa, koreonya kayak gimana, tapi di sini bener-bener aku ngerasa kayak gila, aku pingin banget ngeliat hasilnya karena aku bener-bener di atas totalitas tuh apa gitu. Wow, yes. Bener-bener semuanya aku kasih yang terbaik buat film ini. Aku percaya semuanya sama Mas Rizal. Bahkan banyak banget adegan-adegan yang aku tuh ngerasa kayak ini aku bisa nggak ya? Tapi aku bersyukur banget karena aku dapat director seperti Mas Rizal yang selalu turun ke lapangan. Setiap mau adegan, dia selalu contohin.
Wow. Dia yang selalu contohin, nanti kalian gini gini gini. Dan setiap aku merasa kesulitan, aku selalu ajakin discuss. Dan Mas Rizal ini selalu open banget untuk kita ajakin discuss. Kayak Mas ini logikanya masuk nggak sih gitu? Kalau misalnya adegannya gini 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 gitu. Jadi sesulit apapun, jujur karakter Hana itu susah-susah gampang, tapi lebih susah memainkan adegan-adegan yang di film ini. Ya. Gitu. Jadi, tapi alhamdulillahnya aku dibantu sama jajaran cast yang ada di sini dan yang terutama Mas Rizal. Siap, terima kasih Nusa. Waktu pertama kali aku ditawarin oke nih ya jadi Sandra gitu, dari Multivision tuh bilang ke manajer aku, tapi ini Uli akan capek banget loh gitu. Terus manajer aku kayak, tenang, dia atlet kok nggak apa-apa, suruh loncat-loncat, suruh ini nggak apa-apa. Dan ternyata syutingnya juga sangat maksudnya luar biasa ya, maksudnya adegan-adegannya gitu kan nggak biasa banget. Dan tapi aku sangat aku sangat suka banget gitu, maksudnya nggak ngerasa capek, nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa aduh capek banget nih, aduh susah banget sih, nggak gitu. Karena tadi seperti yang Susan bilang, Mas Rizal tuh sangat amat bisa diajak untuk diskusi gitu, untuk adegan-adegan ini, adegan susah tuh aku bisa, Mas Rizal nanti Sandra boleh begini nggak gitu. Terus nanti Mas Rizal kayak tapi nanti Sandranya jadi gini nggak sih Li? Oh iya juga ya gitu. Jadi Mas Rizal sangat open untuk diskusi, dan Pak Amrits juga gitu, karena ada, kalau tadi udah pada nonton kan, jadi ada beberapa adegan yang agak susah tuh, aku juga waktu itu sempat minta kan, jadi aku malah milih yang lebih susah gitu, milih yang lebih susah karena lebih creepy menurut aku gitu justru. Selama syuting dan bisa syuting sama jajaran cast di sini tuh it's such a huge honor for me, dan makasih juga kepada Om Rizal sama Om Rits udah mempercayakan aku untuk bermain sebagai Bian. Syutingnya of course seru lah ya, karena surprisingly aku juga sama cast yang lain nyambung walaupun aku yang paling kecil. Terus kalau masalah teknis dan lain-lain, aku pasti dibantu sama Om Rizal, dan thankfully Bian tuh teknisnya nggak terlalu banyak kan, jadi mungkin lebih ke cara Bian berperilaku, cara Bian ngomong dan segala macam. Itu juga saat reading dan saat syuting masih tetap dibantu sama Om Rizal dan sama yang lain juga. Aku sering diskusi kayak, kalau misalnya aku kayak gini boleh nggak Om? Kalau saya aku ngomong ini boleh gak Om? Dan itu Om Rizal pasti selalu take consider of it, jadi nggak langsung kayak jangan deh, tapi dipikirin dulu sama Om Rizal. And I really like that, karena itu bisa bikin aku jadi makin pede juga kan pas syutingnya. Dan it's a good memory to make selama syuting film ini, and I really like it. Siap, terima kasih Sofia. Kalau buat saya film ini itu yang bikin saya senang, salah satunya yang bikin saya excited karena saya bukan bagian yang itu Kayaknya dari saya, mungkin daripada kayak finally. Tapi untuk film ini memang untuk karakter Nina ini ada juga gitu. Tentunya ada tantangan buat saya, karena menurut saya setiap karakter apapun yang ditawarkan buat saya pasti ada tantangan buat saya, ada suatu hal yang bisa saya pelajari gitu. Di karakter Nina ini, dia adalah seorang alpha female kan, sebenarnya dia seorang team leader yang which is kalau buat saya pribadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari saya tidak seperti itu. Dan itu harus saya pelajari. Dan juga dia adalah seorang perempuan dengan yang mempunyai luka masa kecil ketika karena dia punya masa lalu yang dengan keluarganya lah, dengan ayahnya. Itu yang bisa saya ambil dan bisa saya pelajari. Menjadi David bukan hal yang mudah buat gue. Ya mungkin di awal gue ngerasa yaudah kayak karakter cowok pada umumnya aja nggak sih di film-film yang emang suka sama si cewek, terus habis itu ya kekuatan cinta gitu bla 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 segala macam. Tapi ternyata pas baca makin terakhir kok di sini beda ya. Makin lama pas gue baca nih kok gue ketusuk, iya oke. Terus di sini pelan-pelan menjadi setelah itu begini. Oh beda ya dari kayak biasanya ya. Dan ini pengalaman pertama banget buat gue juga di sini meranin karakter dengan twist yang sebesar itu juga.
terima kasih buat semuanya, jajaran cast and crew yang udah bekerja sama dengan sangat baik, yang udah bisa bikin gue jadi cukup percaya diri dengan hasil yang udah kita semua lakuin gitu. Buat Mas Rizal, thank you so much yang udah ngasih banyak input gimana caranya getar-getarin badan. Gue ngerasa lumayan beruntung karena gue di-share playlist sama Mas Monji. Iya. Dan itu lumayan ngebantu untuk kayak dapetin moodnya Randy itu kayak gimana. Tapi ya itu lumayan challenging juga soalnya Randy itu kan dia punya layers yang lumayan berat juga kan, dan di sini ya lumayan harus ngulik juga gitu karakternya mau kayak gimana, dan banyak banget diskusi bareng Mas Rizal, Mas Monji, sama Pak Andi juga, and like apa namanya. Jadi kita bikin backstory sendiri yang diceritanya pun sendiri, nggak kita ceritain di filmnya gitu. Yeah. Dan itu lumayan back and forth dan akhirnya kita setuju dengan backstory yang make sense antara relationshipnya si Randy dengan semua karakter yang ada di sini, dan dari situ sangat membantu sih untuk bisa masukin peran itu gitu. Jadi yang part yang saya harus menghafalkan itu adalah part yang saya harus hafal benar-benar. Iya. Ya, karena ada sesuatu yang kalau kita hafal pas di set itu suka lupa kayak gitu. Nah, itu adalah yang sesuatu yang saya benar-benar tekankan terus. Nah, waktu saya menerima skrip ini saya benar-benar excited sekali, dan juga saya pikir pas saya lihat, saya ini yang mungkin dari segi visinya saya paling tua nih, wah ini benar-benar sangat-sangat menantang juga. Tapi benar kata teman-teman, dengan teman-teman yang kru, dengan sutradara, dengan tim, dengan yang sangat positif, saling menghibur, saling menguatkan, itu benar-benar pengaruh sekali. Kalau ditanya risetnya gimana? Sebenarnya kalau ngomongin sejarah tuh, ya sejarah tuh aku pelajaran sejarah aku suka karena matematika aku nggak bisa. Anaknya sejarah gitu, memang suka banget sama hafalan kalau ngedengerin cerita-cerita gitu. Makanya pas begitu dapat tawaran karakter Mayang, wah jadi arkeolog seru nih gitu. Jadi aku nguliknya itu, aku sempetin nonton series yang berhubungan dengan sejarah gitu. Jadi aku merhatiin gimana kayak arkeolog menemukan benda sejarah, terus gimana excitednya mereka. Dan selain itu juga aku memang cari background karakter Mayang ini, diskusi sama Mas Rizal, terus sama acting coachnya juga gitu. Seru untuk mengulik karakternya gitu. Terus menyenangkan untuk proses syutingnya juga. Dan ya tadi yang dibilang sama teman-teman, Mas Rizal sangat membantu banyak banget. Yes. Dan kalau ngomongin judul film Pusaka ini, sesuatu yang challenging buat aku lebih ke koreografinya sih gitu. Karena ini aku belum pernah syuting film horor dengan koreografi yang seperti itu gitu. Memang kayak sempet pas take itu kayak, aduh kelihatan kaku gitu. Ternyata di frame nggak segitu gitu. Mas Rizal bantu aku seperti itu. Tapi overall semua kerjasama sama teman-teman cast menyenangkan banget. Syutingnya walaupun lari-larian capek banget, tapi ketika kita udah beres cut kita bisa ketawa-ketawa bareng, seru, menyenangkan. Syahila Isyam, thank you ya.